Video kali ini akan membuktikan bahwa tradisi suci adalah sebuah ajaran sesat yang diajarkan Katolikisme Romawi selama berabad-abad. Kesesatan tradisi suci dibongkar oleh Romo Patris Allegro, seorang imam gereja Roma, tanpa ia sadari. Mari kita dengar penjelasan Romo Patris berikut ini. Dan Pak Pendeta juga mengaku menerima konsili Nicea dan menolak konsili Trente, kan? Oke. Yakin dari 20 kanon konsili itu saya rasa tidak cocok semua dengan Protestannya. Mari kita lihat salah satunya, ini kanon 17. Nah, kanon 17 dari konsili Nicea itu melarang riba, ya, yaitu menghasilkan uang dari pinjaman dan secara tidak langsung mengindikasikan bahwa seorang imam atau pendeta tidak boleh terlibat dalam bisnis menghasilkan uang. Jadi sebagian besar Protestan hari ini akan mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan riba, ya, dan memang bahwa seorang pendeta juga bisa menjadi pengusaha sampingan. Contohnya Pak MYF sendiri, kan, ya kan, ya. Nah, ironisnya serial Nicene Fathers, itu karya sarjana Protestan Philip Schaff, itu mengatakan hal berikut saat mengomentari kanon ini. The glory of inventing the new moral code on the subject of usury, by which that which before was looked upon as mortal sin, has been transfigured into innocence, if not virtue, belongs to John Calvin. Nah, kemuliaan menciptakan kode moral baru tentang subjek riba ini, yang dengannya apa yang sebelumnya dipandang sebagai dosa berat telah diubah menjadi tidak bersalah, atau jika bukan kebajikan, ini adalah ulah John Calvin. Jadi John Calvin lah yang membuat riba berubah dari dosa berat menjadi kebajikan. Dan dosa ini adalah tulang punggung ekonomi sebagian besar bangsa barat Protestan. Dan 19 kanon lainnya yang tidak cocok dengan Protestan. Ya. Jadi sebenarnya maka Protestan itu tepatnya disebut heresi. Heresis itu artinya memilih. Kamu memilih yang baik dari konsili Nicea, kamu ambil. Yang tidak bagus, kamu buang. Itulah alasannya kenapa saya dengan lantang mengatakan bahwa Protestantisme itu heresi. The Great Heresy. Jika Patris Allegro menyebut Protestantisme adalah sesat atau heresi, tetapi tahukah Anda bahwa tanpa Patris Allegro sadari, sebenarnya ia juga telah mengakui bahwa gerejanya, yaitu Gereja Katolik Roma, adalah rajanya sesat atau bidat. Dan lebih buruk lagi adalah hal mustahil Gereja Roma didirikan di atas Rasul Petrus karena pengajaran bidatnya. Mau buktinya? Saya ingin mengingatkan peringatan dari Tuhan Yesus sendiri tentang para penyesat di kitab Lukas 17, ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini." Di awal kita telah mendengar tuduhan dari Patris Allegro yang mengatakan bahwa John Calvin dan Protestantisme adalah sesat atau bidat karena telah melanggar salah satu hukum kanon konsili Nicea, yaitu tentang riba. Hal ini disampaikan karena Patris Allegro tidak memahami apa itu doktrin sola scriptura yang diyakini oleh John Calvin. Dan memang umumnya umat Katolik memiliki pemahaman yang salah tentang sola scriptura. Mengenai sola scriptura telah dibahas di video nomor 222. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bisa John Calvin disebut bidat karena menolak salah satu hukum kanon tentang riba? Tentunya tidak. Mengapa? Tuduhan yang dilontarkan oleh Patris Allegro disebabkan ia tidak tahu secara utuh konsep sola scriptura. Tetapi Patris Allegro dengan terlalu berani dan lancang menyebut pihak lainnya sebagai bidat atau sesat, padahal saat menuduh pihak lain sesat, ia tidak paham betul tentang sola scriptura. Dan sungguh kasihan sekali jemaatnya, yang tanpa sadar telah disesatkan oleh Romo yang satu ini. Alkitab ngomong, jangan mengucapkan saksi dusta.
Jadi lebih baik Patris Allegro belajar dulu tentang sola scriptura daripada banyak bicara membidat-bidatkan orang lain, tetapi dirinya sendiri telah menyesatkan orang. Nah, apa itu sola scriptura? John Calvin mempercayai sola scriptura, artinya Alkitab adalah satu-satunya sumber otoritas kebenaran tertinggi, sedangkan posisi otoritas hasil konsili-konsili, ajaran bapak-bapak gereja, dan lain-lainnya berada di bawah otoritas Alkitab. Jadi John Calvin tidak wajib mengikuti hasil konsili Nicea 100%. John Calvin hanya menerima hasil konsili yang tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab. Nah, tentunya konsep sola scriptura berbeda dengan tradisi suci yang diajarkan oleh Katolikisme Romawi, yaitu klaim gereja Roma tentang tradisi suci yang berasal dari Tuhan sendiri. Setiap umat Katolik percaya bahwa tradisi suci bersumber dari Tuhan sendiri. Apakah itu tradisi suci? Menurut sebuah situs Katolik mengatakan, tradisi suci adalah doktrin-doktrin yang diajarkan gereja Katolik melalui konsili-konsili, doktrin atau ajaran yang diajarkan oleh Bapak Paus, selaku penerus Rasul Petrus, dan yang juga diajarkan oleh para uskup dalam kesatuan dengan Bapak Paus, tulisan pengajaran dari para bapak gereja dan para orang kudus yang sesuai dengan pengajaran magisterium, katekismus gereja Katolik, dan lain-lain. nah, berdasarkan pemahaman tradisi suci yang kita telah baca itu, Konsili Nicea itu sebenarnya adalah bagian dari tradisi suci. Oleh karena itu, gereja Roma wajib menjalankan keputusan hasil konsili Nicea itu, karena hasil keputusan dari konsili diklaim bersumber dari Tuhan sendiri. Nah, oleh karena itu, di awal video, kita mendengar tuduhan Patris Allegro yang mengejek John Calvin sebagai sesat atau bidat, karena tidak menjalankan dan babah pemahaman keputusan hasil konsili Nicea itu. Nah, inilah masalahnya dengan kepalsuan klaim-klaim tradisi suci gereja Roma yang disingkapkan oleh Patris Allegro secara tidak sengaja. Kepalsuan apakah itu? Inilah penjelasan detailnya. Pertama, saya percaya bahwa sebetulnya Patris Allegro sebagai seorang klergi tahu betul bahwa Vatikan memiliki sebuah bank yang disebut sebagai Bank Vatikan. Tetapi karena Patris Allegro adalah pengikut kultus, di mana ia selalu menganggap ajaran yang diterimanya pasti benar dan akurat, dan tidak pernah mempertanyakan keabsahannya, karena ia percaya bersumber dari Tuhan sendiri, sedangkan ajaran gereja lain sesat. Maka secara tidak sadar Patris Allegro sedang mencari kebusukan orang lain dengan mengabaikan kebejadan gerejanya sendiri. Fenomena ini biasa dan wajar terjadi kepada anggota kultus, yang begitu gampang melihat kotoran kecil di seberang lautan, tetapi gajah di depan mata tidak kelihatan. Di dalam psikologi kultus fenomena ini dijelaskan oleh Robert Lifton sebagai sacred science yang mengatakan, doktrin atau ideologi kelompok dianggap sebagai kebenaran hakiki yang tidak dapat dipertanyakan atau diperdebatkan. Kebenaran tidak dapat ditemukan di luar kelompoknya. Pemimpin, sebagai juru bicara Tuhan atau seluruh umat manusia, juga tidak dapat dikritik. Jadi jika Anda berada di dalam sebuah gereja yang mengklaim ajarannya bersumber dari Tuhan sendiri, ajarannya absolut benar dan ajarannya tidak bisa dikritik, karena jika Anda kritik, malahan Anda dituduh sama dengan meragukan dan mempertanyakan Tuhan sendiri, dan Anda lebih pandai melihat kesalahan ajaran gereja lain, maka dapat dipastikan gereja Anda adalah gereja kultus. Nah, inilah masalah dengan kemunafikan Patris Allegro, yang bisa melihat kesesatan orang lain, tetapi jika diukur dengan ukuran timbangan yang sama, ia tidak mampu melihat kesesatan gerejanya sendiri, yaitu Katolik Roma. Poin kedua, seperti yang saya katakan di awal, yaitu Vatikan memiliki sebuah bank yang disebut sebagai Bank Vatikan. Untuk buktinya, silakan Anda ketik di Google kata kunci, "Does the Vatican have a bank?" Nah, jika sudah, maka akan keluar sebuah pernyataan sebagai berikut. Ya, Vatikan memiliki sebuah bank yang disebut Institut Karya-Karya Keagamaan atau IOR, yang juga dikenal sebagai Bank Vatikan. IOR didirikan pada tahun 1942 untuk mengelola keuangan gereja Katolik. Bank ini beroperasi mirip dengan bank komersial, menawarkan rekening untuk perorangan dan ordo keagamaan,
menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan memberikan kredit. Klien IOR termasuk pendeta Katolik, karyawan Vatikan, dan ordo keagamaan Katolik di seluruh dunia. Lebih lanjut artikel itu berkata, IOR memiliki sejarah korupsi, skandal, dan salah urus. Pada tahun 2013, Komite Manival Dewan Eropa menemukan 105 transaksi mencurigakan di IOR. Pada tahun 2018, Jaksa Penuntut Vatikan mendakwa mantan Presiden Bank Vatikan dan seorang pengacara atas penggelapan $62 juta antara tahun 2001 dan 2006. lalu siapakah yang mendirikan Bank Vatikan ini? Ternyata wakilnya Kristus, yaitu Paus Pius ke-12. Lebih lanjut artikel itu berkata, Dikenal juga sebagai Institut Karya-Karya Keagamaan, Bank Vatikan adalah bank swasta yang berlokasi di kota Vatikan yang didirikan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1942. Selama lebih dari 7 dekade, bank ini telah menjadi pusat berbagai skandal dan tuduhan salah urus, pencucian uang, dan penipuan. Selama lebih dari 7 dekade, bank ini telah menjadi pusat berbagai skandal dan tuduhan salah urus, pencucian uang, dan penipuan. Poin yang ketiga. Nah, sekarang waktunya kita menyimpulkan apa yang telah kita pelajari. Di awal saya katakan bahwa secara tidak sadar, Patris Allegro telah menyingkapkan kesesatan ajaran gerejanya sendiri, Katolik Roma. Mengapa? Jika kita pakai standar ukuran yang sama yang dipakai oleh Patris Allegro, yang menuduh Protestan sesat karena tidak mengikuti salah satu hukum kanon Konsili Nisea tentang riba, dan ternyata faktanya Paus Pius ke-12 telah mendirikan Bank Vatikan, maka kita dapat simpulkan bahwa Katolikisme Romawi juga telah tersesat, dan ajarannya lebih bidat dari Protestan karena Gereja Roma mengajarkan bahwa Konsili Nisea adalah bagian dari tradisi suci yang wajib ditaati, tetapi faktanya hukum kanon Konsili Nisea dilanggar oleh Paus. Bagaimana mungkin gereja yang mengaku didirikan Kristus sendiri mengajarkan hal yang jelas-jelas melanggar hukum kanon dari hasil Konsili Nisea yang melarang tentang riba? Dan ini adalah hal yang terpenting dari semuanya, yaitu Gereja Roma mengklaim bahwa Kristus sendiri mendirikan gerejanya dengan fondasinya Rasul Petrus. Nah, bagaimana Paus Pius ke-12 sebagai wakil Kristus di bumi mendirikan sebuah bank? Ini artinya klaim Gereja Roma didirikan oleh Kristus hanyalah sebuah isapan jempol belaka. Sebuah klaim yang tidak didukung oleh fakta perbuatan yang nyata. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Katolikisme Romawi telah terbukti mengajarkan kesesatan? Silakan sampaikan pendapat Anda.